Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Wa syurutul jama'ati ayyan wiyal ma'mumul iktida'ah. Nah niki arak syarat jamaah niki nggih. Syarat sembahyang berjamaah. Sapelonggoh sami sering melakukan, malahan sangat dianjurkan yang nama sholat jamaah. Malahan sampai ada di dalam hadis la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Ndek trekeng sembayang dengan sadeket balin atau masjid kecuali lamun sembayang li masjid. Berarti lamun sembayang li balin den trekeng. Sampai begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan li hadis lebih gati malik mileng kebain berangan lemak li sopo waktu malik Nabi demen datang waktu sembahyang bukan suruh dengan jari imam sebagai gentik, bukan lalu ngelining lalu jog balik dengan sandik lalu berjamaah, bukan sedot deh. Itulah sabda Rasulullah. Lagu dinuah mau sampai nyedot ja. Cuma begitulah ancamannya. Makin niki sering pelonggoh sami insyaallah alhamdulillah melaksanakan jamaah. Nikilah syarat-syarat orang berjamaah supaya berniat menjadi makmum. Adi narak doang saat kena makmum lillah. Ku sembayang fardu zuhur turut imam. Adik narak niki. Bain ahmalahu lamun di cara berniat in akadat puroda terekeng sembayang mesak-mesak timaan berjamaah. Bain tabau bila niyatin batalat salatuhu inin tazara tawilat. Lamun turut imam doang dekman tutu imam kawan ngantih waya isi nurut imam lagu dengan cara berniat batal sembahyang. Lamun ngonek ngantih, lamun kebetulan pas jak ndek ne kembih-kembih cuma terekeng mesak sembahyang sediah nadeng-adeng entan ndek jak berjamaah lagu tidak berniat. Lagu jak nurut doang, lagu jak belo-belo entan baca petihan ni adeng-adeng adik sak mudian. Lagu lampunya kejuluan ni tutu bacaan mun nanti imam ngonek-ngonek jak batal sembahyang makmum. Ia kena fa'in taba bila niyatin
batalat salatuhu in intazara af'alahu intizaran tawilan. Lamun sekedar bertepatan dah apa, lamun belo lalu entan ya dah masalah. Ia sak bermasalah. Wa in qalla aw ittafaqa fala, lamun ngantih ja semenda atau kebetulan bertepatan rukuk, sujud, nganjang dan sebagainya, tidak ndek batalan. Walau iktada bima'mumin halak tidaihi batalat salatuhu. Wahja ikatan diri turut imam bu makmum sin, ya makmum sin turut ndek tahu turut imam si jauh lagu terpaksa turut makmum. Lamun kaleno ja sebab ni sak turut imam meno pembadak rekengan dik ni si turut anu dik tuah turut ni itu mah turut imam lagu ni sebagai pembadak salih julun deno bahwa wah ruku wah imam nani aneh ruku anu kan jauh tahu soal dik kita wal yanwil imamul imamata, bu harus lamun imam ya sebaiknya harus dia berniat. Lamun dek berniat imam jari imam dek jabatal sembayang lagu dek mau pahala jamaah sak 27 salah sendiri. Kak dek berniat jari imam lasing kan. Nah itu apa sih berat nih kena aku jari imam ni dalam angen nih. Itu kan imaman lillahi ta'ala. Pun berniat aku sembayang zohor ndek ke imamang dengan salimudin keni sembayang mesak no jari ni dia dari imam aku anjatur dulu tahu. Nah ini jadi rugi sendiri kecuali pada sholat Jumat, maka wajiblah imam itu berniat jadi imam. Mengapa? Karena berjamaah dalam Jumat itu adalah wajib, maka imam harus berniat menjadi imam. Waktu yang sering berjamaah sama Bapak Maulana Syekh, baik di Musalla Al-Abrar ataupun lainnya, beliau entah apa rahasianya tidak pernah kita bertanya dan tidak semanya atau karena malu bertanya apa rahasianya. Beliau selama tiang ikuti berjahar, beliau selalu berayat dengan kul ya dan kulhu, kecuali pada hari Jumat. Nah itu. Jadi beliau selalu berayat di sembahyang apapun, baik sunat maupun yang wajib, baik yang jahar, yang nyaring maupun yang sir. Beliau itu berayat atau baca surat dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, kecuali hari Jumat dan hari raya. Itu yang lain. Kalau pada hari Jumat dipakai sabbihis dengan halta. Begitu pula pada waktu hari raya. Pernah kami mengikuti beliau sembahyang hari raya di musalla Ma'had, dulu di gedung Ma'had yang lama, yang terlama di dunia roh. Itu ada di sebelah atas sedikit itu belum, itu gedung Ma'had yang asli.
cuma sebalik, enggak ono sebalik itu santren. Itu tempat beliau mengadat yang tinggal waktu itu, ndak pulang untuk berhari raya di rumah, sengaja untuk mau ikuti bagaimana cara Bapak Maulana Syekh berhari raya. Yang dapat mengikuti waktu itu di musola, bukan musola Abrar, ada atasan sedikit tempat mahat itu, gedung mahat. Di sana tempat kita diajak. Di sana tempat dengar bahwa dia memakai ayat juga sabis marabbikal a'la dengan hal atak hadisul ghasyiyah. Itu yang ayat-ayatnya. Kemudian beliau berkhutbah dengan khutbah bebas, tidak memakai teks sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu lah itu ya. Tidak pakai teks apa-apa. Beliau setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, bangunlah beliau, terus nyampaikan Allahu Akbar ya itu kan. Begitu selesai pertama, dia duduk sebentar di bawah dan tidak ada kursi. Dia duduk sebentar, beliau naik lagi. Nah itu berarti menunjukkan bahwa tetap khutbah itu 2 kali gitu. Tetap khutbah itu dua kali. Alhamdulillah. Dan dapat kami mengikuti sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, pernah saja yang ikuti. Kemudian beliau sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan kitab yang dijelaskan bahwa kalau di khutbah Idul Fitri beliau banyak menjelaskan masalah zakat. Kemudian pada Idul Adha menjelaskan korban. Itu menjelaskan masalah korban. Memang begitu katanya, wa ayyab hasal khatibu bi khutbatihi bi Idul Adha anil udhiyati wa ayyab hasa wafil Idul Fitri Idul Fitrati. Ndak saat dia membaca khutbah darak baik bicara masalah korban, ngelayang bicara anembeh jaga. Itu sebagai tambahan. Lain-lainnya adalah membahas Idul Adha, membahas sedangkan kalau Idul Fitri bahas fitrah. Itu yang diharapkan. Nah, boleh nambah dengan yang lain-lain, tapi jangan tidak ada membicarakan fitrah. Nah, ruwen itulah Bapak Maulana Syekh. Seperti yang tadi itu mungkin ini mungkin saja karena qul ya ayyuhal kafirun itu dikatakan surat ikhlas dua-duanya, al-ikhlasain. Nah itu ya, tagliban secara mughalabahnya ya pakai katakan al-ikhlasain supaya dikatakan 2 ikhlas, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dengan qul a'udzu ahad. Beliau saya dengar baik dia waktu sholat sir kedengaran saja qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, karena beliau sesuai dengan hadis Nabi. Beliau di waktu sholat sir beliau memperdengarkan, terkadang memperdengarkan ayatnya, memperdengarkan bacaannya. Dalam hadis mengatakan wa asma'an wa ahyanan yusmi'unal qira'ata, wa ahyanan yusmi'unal qira'ata bisirri. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan kami bacaan-bacaannya. Lain pada waktu jahar memang didengar itu, kan dia baca besar suaranya. Kalau yang jahar seperti maghrib, isya, subuh. Tapi seperti zuhur dan asar, dia terkadang memperdengarkan bacaannya. Itulah yang diikuti oleh Bapak Maulana Syekh waktu kami ikuti.
terkadang memperdengarkan kita bacaan-bacaannya sehingga dapat kita tahu seperti tadi, yaitu dia baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, misalnya dia akan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, misalnya itu diperdengarkan kita suaranya sehingga kita tahu bahwa beliau itu membaca surat itu. Tidak pernah sempat orang bertanya atau tiang siri pun tidak sempat bertanya, mengapa Bapak Maulana Syekh selalu memakai ayat Qul ya ayyuhal kafirun fi kulli sholatihi. Waktu tuanya, wallahu a'lam, waktu mudanya dulu tiang tidak tahu karena masih kecil juga kan. Jadi tidak tahu karena Bapak Maulana Syekh kami jumpai sudah tua, rupanya di atas 60-an mungkin. Yang jumpai Bapak Maulana Syekh dari 1966, yang tahu saya dari 1965 malahan. Dari 65 yang jumpa atau melihat Bapak Maulana Syekh pertama kalinya yaitu tahun 1965 dan sudah tua. Nah itu jadi sudah putih bulu segala sudah. Nah itu jadi cuma alisnya yang masih hitam waktu itu saya lihat. Nah tapi sampai akhirnya beliau sampai alisnya pun putih semua. Nah, jadi itulah yang dibaca oleh Bapak Maulana Syekh. Mungkin saja tahfifan lil ma'mumin. Mungkin saja niat beliau, tapi seperti yang tadi mungkin saja ini ya. Mungkin saja tahfifan lil ma'mumin, untuk meringankan kepada makmum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ammamtan nas fal yukhaffif. Lamun jari imam pada kontek-kontekan sekedik si berayat. Wa idza shallaita li nafsika fatawil ma syi'ta. Kalau kamu sembahyang sendiri maka perpanjangkanlah semaumu. Jangan nanti waktu jadi imam sujudnya seperti sholat tasbih, tasbihnya dong rarat makmum kita itu kan. Kemudian jadi suratnya surat Yasin misalnya, kepada ayat Yasin kan. Ya jariyah, wa'udzubillahi ya amin, bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil hakim. Mbah nyala tadi janani. Itu rupa-rupanya itulah tujuan Bapak Maulana Syekh mungkin, yaitu mengikuti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi, apabila kamu menjadi imam maka perpendeklah, ringan-ringanlah, jangan sampai memberatkan, sehingga fa inna fihimud dha'ifa wal uzra wal adwazal hajah kengasa wal kibara, araksa dengan toa, araksa dengan uzur, arak dengan repot kan. Nah kalau kamu sembahyang sendiri ya silakan, tapi kalau sembahyang banyak teman ya tentu kita ra'i. Jadi kami simpulkan tadi bahwa beliau adalah mungkin mera'i. Nah itu mera'i makmum, si tahu sagedak-gedak ruan milu berjamaah. Nah itu kemudian metus tajilmi, tajilmi, masih belum masuk. Gitu. Dan yang kami jumpai mengenai pembacaan fa in tawallau faqul hasbiyallah. Nah itu sudah deh waktu anu kan, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah.
la ilaha illallah wa tawakkaltu alaihi. Lalu ya, padahal lamun berjamaah ya dong baca tadi lagu bunyi ibu ngala. Pokoknya beliau waktu niki aran jak leuwih kajian berjamaah rame-rame teh di mudi 7 kali doang demen teh sembayang selapus lah sembayang 7 kali doang. Iya bu nebase terus ngene bahasa dia. Dia menang kano subuh kanca maghrib doang tahu ne 7 kali. Selainan si subuh ne sekali doang. Ya bahasa ne kan. Jadi itu bentang sampean niki di taman sampean le jamaah-jamaah yang lain yang dah lupa tang makin tang ingat bahwa Bapak Maulana Syekh menyuruh kita waktu membaca fa in tawallau faqul hasbiyallah itu adalah 7 kali pada waktu subuh dan maghrib, asar, isya dan zuhur itu 1 kali. Ya cara jadi adik dia bingung-bingung. Anjay iya jantan tetenak si Bapak Maulana Syekh sebenarnya, tapi karena tidak diberitahu endin tulinangan teh. Padahal Bapak Maulana Syekh waktu itu ya demen zuhur ya sekali baca, demen asar sekali baca, demen maghrib 7 kali, demen subuh 7 kali. Lagu ni tulinangan teh. Kan bu sang iya jaga tanjamah hendak ulinangan teh. Sang sindengah jaga sekali dia lagu jangan dia tulinangan jaga tolap menu badai ja pokok sak dengah ja baca menu wah. Nah makin tang jelasan. Nah insyaallah belakangan mahad jalan tengat itu bahwa fa'in tawallau niki adalah 7 kali pada waktu maghrib dan subuh, sedangkan di lain itu di waktu asar, isya dan zuhur itu 1 kali fa'in tawallau faqul hasbiyallah itu kan. Jadi ia bahasa lain bahasa waktu hayat beliau. Aku makin tak ingat menyampaikannya karena ingat tadi bahwa waktu sembahyang enggak doang jari ayat itu enggak doang jari ayat kulya dan kulhu saja. Dan doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau selama tiang dengar menjadi imam adalah Allahumma innaka ta'lamu sirrana. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Adam itu. Selain Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin, itu ada juga doa Nabi Adam dalam riwayat lain, Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Ndek kena wa alaniyatana, ndek supaya jangan ditasdidkan iyanya, lain artinya. Lamun betas saja wala niyatina jadi atas niat kami. Wala niyatana itu artinya yang zahir, yang nampak. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui rahasia kami, yang kami rahasiakan, yang kami sembunyikan dan yang kami nampakkan. Itu artinya wa ala niyatana. Terkadang orang kita dengar wa ala niyatana katanya, dia tasdidkan niatnya ya karena pendengaran, jadi bisa saja kan jadi salah dengar. Marak sale qul huwallahu ahad demen nyambung apa nih qul huwallahu ahadulillahus samad, karena mendengar dia pakai lam, itu sebenarnya pakai nun tanwin kalau disambung menjadi nun kan, nun sakinatun tazharu fil lafzi la fil kitabati. Nun
tanwin ialah nun yang dampak pada bacaan, terdengar pada bacaan, tapi tidak ditulis. Di baris 2 jadinya kan. Jadi yang sebenarnya Allahu Qul huwallahu ahadunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah itu. Jadi itulah hadiah dia kena lillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lillah, ia penengah soal. Dan ilmu tidak ada, kemudian dia mendengar, nillahunin dengan payu lillahunin kan. Qul huwallahu ahadunillah. Ada juga di dalam Al-Quran ada nun kecil ditulis di awal ayat, seperti di surat Yusuf. Niktulu itu kan, uktulu seharusnya. Leman awal ya, lamun leman awal ya baru kena niktulu, sambung dari kalimat sebelumnya itu kan niktulu. Tapi kalau dia berhenti pada ayat itu tidak nyambung, maka dibaca uktulu yusufa awitrahu fil ard. Itu fil jubbi. Uktulu yusufa awitrahu fil jubbi. Jadi di sini tulisannya nggih niktulu, tulisannya di sana. Ada nun kecil. Nah itu baris bawah dia. Niktulu. Janganlah dibaca niktulu yusufa. Itu kan salah. Jadi uktulu yusufa fil amr. Lamun terbaca nun no arak leman mulai telanjutan buyen din bertanawin kalimat no langsung. Nah itu. Jadi sana. Nah kalau ada alif nggih, ada alif yang tidak terbaca. Lamun alif saat terbaca dipanjangkan, itu tidak ada tanda apa-apa di atasnya, sukun tidak ada. Nah lamun alif terbaca, itu bunder di atas alif itu, arak bolot di atas alif. Itu tidak dibaca maksudnya, alifur rasmi namanya, alif rasam, alif gambar saja. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi, qul ma ya'ba'u bikum. Nah ya'ba'u itu ada alif, secara hukum tajwid mesti panjang akan dibaca. Qul ma ya'ba'u bikum. Nah itu pansana pendek, qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Jadi ada alifnya di sana, tapi dibuatkan bundar di atasnya. Itu. Qul ma ya'ba'u bikum. Kemudian pada ada juga yang di surat Kahfi. Di surat Kahfi, lan nad'uwa min dunihi ilahan. Di sana ada alif tapi ada bundar di atas, tidak dibaca. Lan nad'uwa, cara tajwidnya lan nad'uwa min dunihi, tapi tidak dibaca alif itu, lan nad'uwa min dunihi. Ada bolak di atas alif niki. Malahan di surat Kahfi ada dua. Di surat Kahfi ada dua. Lakinnahu Allah. Syarat tajwid mesti dibaca panjang karena ada alif. Lakinnahu Allahu Rabbi. Nah, dan lakinnahu Allahu Rabbi. Itu. Lakinnahu Allah. Asalnya lakin ana aqulu huwallahu Rabbi. Ya asal. Jadi dia ada asalnya, sehingga alif itu tidak dipanjangkan. Lan nad'uwa. Ada di dalam Al-Quran titik 3 di tengah-tengah ayat, arak titik telu. Titik telu biasa berdua kanca dikit titik telu ni. Berdua kanca. Lainan tahu nendah kan? Bracket. Nah itu namanya mu'anaqah indal mutaakhirin. Kita berhenti di salah satu 2 titik 3 itu, di salah satunya. Biasa titik telu ni 2 tahun.
titik titik telu, titik titik telu. Nah, bembe tak milih betelah. Nenek berdalih dua. Salah sopok. Itu. Contohnya yang jangan hafal pada suratul Baqarah. Nah, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Antara fihi, sebelum fihi ada titik tiga, setelah fihi harap titik tiga. Di sana boleh kita berhenti mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dari segi nahu akan berbeda i'rabnya, kan? Kalau mengatakan la raiba fihi hudan lil muttaqin, hudan akan menjadi hal. Sedangkan kalau kita mengatakan la raib fihi hudan lil muttaqin, hudan menjadi mubtada muakhar. Adapun maknanya aja ndek sajauh lalu, coba segi i'rab berbeda. Loe zamano antuma wa madittabauka bi ayatinal ghalibun, bi ayatina, ada bi ayatina. Antara bi ayatina itu dua titik, telu titik sebelumnya ada. Sebelum bi ayatina ada juga. Setelah bi ayatina ada juga. Jadi kita pilih yang tadi betul berhenti salah satunya. Itu kan. Boyok sejihil baru bilang. Hah? Dah datang dia tadi cuma. Dilanjut. Oh, paranja itu ngatih nak kena ke. Yuk pindah sawate bu itu momot bu batur yang ngaji ayo kena dah. Angin lanjut tang bagus. Nah itu yang tadi ngejari terselip-selip yang sedikit-dikit itu mungkin ada faedahnya bagi kita semua. Kedong tiang saya ingat sewaktu-waktu masa baru pain tawal lawan iki makin tiang ingat dan pitu kali subuh, pitu kali maghrib, selain itu sekali doang. Malik ayat Bapak Maulana Syekh kul ya kulhu doang jadi ayatnya setiap beliau sembahyang kecuali idul sembahyang hari raya dan sembahyang Jumat yang sabis dengan hal ata. Mungkin alasan seperti yang tadi, yaitu takhfifan lil ma'mumi. Nah, wal yanwil imamul imamata, hendaklah imam itu berniat menjadi imam, wa illa wa in ahmalahu in aqadat puroda. Seandainya dia tidak berniat menjadi imam, maka seolah-olah dia sembahyang sendiri, berarti dek nyerah Kemudian kapankah kita berniat menjadi imam? Makin niki misalnya nyengket sembahyang mesak teh, budatan dengan tenjol toak teh, dino aja muni cuma satanjol enem badak dan arak makmum lek mudi. Kan dia artinya kan walaupun dia kena menu ya wah kena ne. Dia kadang menu lain kena ne. Kira-kira ya wah kena di banyak dia kena apa-apa. Sintanjol tak menu Allahu Akbar ni lek mudi. Nah, lamun te berjamaah mesak te jari makmum rapat-rapat sebelah kanan. Ndik jauh maratan nano. Mantah salui kancet te. Rapat sebelah kanan, mutmama lagu. Mampet ke kanan, rapat beke imam. Demen datang sak kedua, langsung takbir lek mudin imam. Sane mundur jok mudi. Lamun arak langan. Lamun di arak langan, imam maju jok julu. Mundir langan, meruk tobengah. Spinati jok julu darak, jok mudi darak sempit. Oli
Tito sakit jari deh. Tapi kalau ada tempatnya aja imam makmum mesale kanan samping kanan lagu rapat. Nah, demen datang makmum lain berdiri di belakang imam. Belakanglah ini maju, ini mundur ke belakangnya, mengatur sapnya. Lanjutlah yang lain-lain, gitu kan? Lamun nina lek mudi atau lek lempeng kiri. Lamun nina mudi atau lempeng kiri, walaupun senina, apalagi ni dengan lagu arak dengan berketuan. Kanggon berjamaah kerja pacar tu ni. Nyala ni. Kanggon berjamaah kerja pacar tu ni. Kalau berdua-duaan tidak ada di tempat itu orang lain, maka haram hukumnya. Goyo nek sunat kena. Belum berebak bareh salah lain. Itu. Atau pian akal saat ini dia bareh bu pian dipalang. Bapak ni tegal. Mupalang kan. Nah, itu kan. Dendek akan jumpa acara yang tidak boleh sudah. Nah, itu. Namun kaja dua-dua jam masalah haram itu. Nah, itu. Wan jadi sunat payung makruh jari namun berdua-dua angkat jumpa acara warak jadi nak amak netu lagu ja. Ia pun makruh sanu ja. Aron dia ne hosok badek ja. Entele iman entele kiri kanan bin dan ado. Ande tianya dia tang hosok wah borong wah. Tu tak betul dia wah tu borong ke sunat tu kena itu ja. Borong ke sunat berjamaah baru lawuk bare soal. Kena tipat lawuk kan demen tu. Nah jadi lamun de pihak sabaru kalau membuat sabaru jangan buat samping sana. Jangan juga buat samping sana. Sebab bareh lamu satu abot jo ketu. Miak nutu. Seleman tu miak netu. Ure ruasap jarinya. Nah, caranya membuat sabaru adalah berdiri di belakang imam. Sak lurus beke imam. Misal 2 3 sap 4 wakan penuh selapun. Datang itu miak sap di belakang imam. Nanti yang datang dari sana akan ndak repot dia kemari. Yang datang dari sana juga ndak repot kemari. Nah, itu sehingga dia di tengah dulu terus isikan seterusnya. Itu ndet semantak tu sedito totemiak je sedito. Tidak. Nah, itu. Jadi kita apa namanya? Berniat jadi imam piran tesak jari imam. Dendek berjorak-jorak jari imam padahal dek berdua makmum. Itu nggih. Jadi bisa batal itu kalau niat main-main. Kalau jari imam memang dia berada terperajah jari imam. Mesak jari imam pelik ongkat. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Saija kanja sembayang wayah dia. Mesak ya Allah ya Rabbi. Ujin kajak sembayang ni. Malaikat kajak dia sembahyang malaikat. Nah, itu kan. Jadi kalau kita sendiri jangan sekali kita berniat jadi imam niat main-main. Kecuali ada kecualinya. Wah sepakat tearak sopok dengan lalu ngulu kan? Yang kena lalu ngulu. Ya tantih ngulu engkah wah waktu ya ne lebih. Anda tak tahu badan tabir dulu bareng milu kemudian dah. Bisa juga kalau kita beritahu. Kalau tidak diberitahu, para kopeh-kopeh hai ongkatnya yang ngulu. Nah, iya buat nani berniat. Allahu akbar, berniat bau. Pihak ancer-ancer lah. Ada insya bareh berimam. Berembian den berimam bareh. Nujak salah sendiri, dia berimam, dia salah itu. Boleh juga kita berniat di tengah-tengah seperti yang tadi singgoret. Ada semau pahala itu saat tegoret terniat jari imam saat itu juga.
Ndek nak kena nawaitul imamata lillahi ta'ala, ndek terdetik hati kita menjadi imam sekarang itu sudah. Itu terdetik pada marak niat puasa nggih. Niat puasa nyaur ne Bunda Noh berniat unin ia makan sahur lagu dia Noh berniat julu apa guna mangan sahur sila tuis mangan sahur nu kan puasa iya wah niat dinarak dengan mangan sahur lumbin de puasa induk berniat ubian wah mangan sahur wah jatuh berniat iya wah niat tenu di nini dengan dia berniat lamun dini dengan dia nyaur lamun dia ingat puasa lemak itu landai semantat ya lapas kan lapasnya itu sekedar untuk menampakkan saja itu kan liusa idul lisanul qalba untuk meniatkan untuk membantu hati oleh lidah itu timajan dia berniat timajan dia lapas yang bau lagu separuh jangan terlalu liman tu balik niat sembahyang nojak rencana arana nojak datang tu masjid berniat dek wah berniat dok teman balik ni be yo kita sembahyang di masjid tu berniat rencana nojak dimin ngengoh baikan suryo tu borong sembahyang ni jo semendani lu naik terus kan borong sembahyang jari ni deman berniat masih rencana arana nojak ni santer lalu sang tu balik tu berniat sembahyang jak ampah lalu nojak kan itu baik min lu naik balik dia dia cocok itu. Jadi harusnya niat itu an-niyatu muqtarinan bil fi'li. Itu kan qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Meniatkan suatu langsung kita kerjakan. Mengapa puasa tidak demikian? Li usri at-tawafuq. Li usri at-tawafuq. Karena sulit untuk menyamakannya. Kan bete dembare sulit pasang nune subuh aku puasa kan sangat sulit itu. Itulah sebabnya diperbolehkan dari awal malam. Lalu nah maghrib ya kanggo dah berniat. Non mangan sahur terus makan apa? Buka nawaitu shauma ghadin langsung saja. Itu. Misalnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaihi fatatu birahmatika arhamar rahimin terus langsung kena nawaitu shauma ghadin. Jadi sudah pokoknya sudah maghrib boleh berniat puasa karena sulit untuk menepatkannya. Itu menepatkan puasa itu sulit. Namun sembahyang kayaknya meleng soalnya usolli ma Allah aku sembahyang langsung kita kerjakan solat itu. Berhenti tete pasang subuh nanti subuh aku berniat puasa lemak Allahu Akbar kan sulit sekali itu. Itu sebabnya. Jadi kalau sembahyang bisa, malahan waktunya itu deman maghrib, ni wasa maghrib, itu wasa maghrib, itu deman, itu wasa subuh, deman. Berbeda. Terkadang jamnya agak mundur sedikit. Untuk diketahui oleh jamaah bahwa andin perbedaan sekedarnya di dalam kita berbuka puasa atau subuh terkadang arak wah masih tarhim arak wah subuh berembene sebenarnya arak wah buka arak deman atau begrip deman semendak beda kan sekali sebenarnya waktu yang ditulis di jadwal itu dalam istilah falak itu ditamkinkan 6 menit jadi itu sudah azan itu sudah ada waktu sudah 6 menit di sana sudah. Membuat jadwal misalnya katanya di dalam hakikinya maghrib itu pada jam 6.30 dibuat di sana 6.36. Itu. 6.36 maghrib piratan maghrib. Oh, jam 6.36. Padahal dia sebelum masuk waktunya pada jam 6.30. Itu tamkin namanya 6 menit itu tamkin. Malahan kalau mazhab Hanafi dalam sembahyang disunatkan mentakhirkan sembahyang itu di awal waktu. Lamun dalam mazhab Syafi'i kan
Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waktiha. Sembahyang paling amal yang paling afdal adalah sembahyang di awal waktu. Tapi mazhab Hanafi, setelah kami bergaul-gaul sama syekh kita, itu sunat ditakhirkan salat itu. Mun zuhur jam 12 bareh jam 12:15 atau jam 12.30 ya tak afdal ni. Tak subuh jam piram subuh ti jam 5 bareh duduk jam 5.30 jam 5.30 ya tak duduk ke. Dia takhirkan 30 menit supaya lebih yakin dia masuk waktu. Itu. Yang lebih yakin udah 30 menit jauh ahli yakin tentang waktu itu. Itulah anunya. Malahan beliau itu lebih afdal solat tengah malam kalau isya. Sepertinya digabung dengan tahajud. Wa yusannu ayu akhira al-isya'a ila nisfil laili. Sunat mentakhirkan isya itu sampai tengah malam. Mazhab mazhab Hanafi ini mazhab kita je. Mazhab kita je awal waktu selesai segala-gala itu. Karena ada hadisnya. Itu. Jadi dia alasannya apa? Untuk liziyadatil yakin. Kalau mereka untuk menambah keyakinan. Itu. Makanya sering sama-sama apa bahasanya? Kan kemarin duluan yang bareng kaja beliau mudir Salatia itu selama 12 hari. Uwi Malik waktu setelah ultah yang mendampingi beliau ke Medan, ke Banjar, ke sana itu selama 14 hari. Hari kan milu dan terus ngiring kan ke Medan, ke Mandailing, ke Banjar, ke Madura, Jakarta. Itu hampir lama yang ngiring. Jadi yang tahu beliau pada dulu waktu tahun 2003 apa kata beliau? Ya Anas katanya. Isbi ya Maulana, anta syafa'tana, anta syafa'tani. Mana syafa'tani? Ja'al tani syafi'iyat, anta hanaptani. Nah, saya bilang tak mau usah diam. Itu anta hanaptani. Nabi bahasin tita. Anas bahasin baru-baru. Jika sembahyang tu Madura waktu tu. Syafa'tana. Artinya apa kena sahabat tanah? Simpiak jari mazhab Syafi'i. Ini kena coba kan. Anu terus. Lah anta Hanaftani. Sida piak jari Hanafi. Ini kena. Kembali non. Sewaktu-waktu dia bicara konut. Ini kena kan. Dia mampu piak jari Syafi'i, Hanafi jari ni. No. Malik sewaktu-waktu si akhiran tu sembayang tam tenak tu sembayang zuhur sembayang asar sim takhiran tu. Berarti simpiak je sana. Laki nantah, ini kena berjorak-jorak aja. Tapi kamu kan separuh-paruh. Suruh mencari imam, sim tenak konot, simpiak jadi sapi. Malik sim tenak jamak sembahyang. Nia di narak jamak nia. Di narak jamak sembahyang nia. Hanya ada yang kasar saja. No, jamak di narak. Saya ngapa ni? Lamun kasar tersebut di Quran. Lamun jamak di hadis. Menangan hadis di Quran ini menangan Quran di hadis ini. Ia meninarak jamak ni hanya yang ada adalah apa namanya kasar saja. Milih jamak itu. Malik ampun para piaji Syafi'i ini si pasai jari imam dan milih jari imam ni lamun musafir bu makmum dengan dia musafir tersuruh doa kita jadi imam dia manage imam ni lamun musafir tetelan jani langah manage jadi imam anu musafir kaku bahasa ni ngonek-ngonek sama nu mati ngonek-ngonek kan ngati tu lalah saya jadi imam doang menit kena terus menit dia kemana jadi imam nani jadi tu menit kena kemben gawin dengan dia liti-liti berjamaah lantaran sida barakah li sida mun kita jadi imam ada tersilik kita baris dengar kan maka dia jadi imam cegeh tu dik pilih jadi imam ia sida kena lagu 2 rakaat tak sembahyang aku
sila bidur rakaat barek suruh robo dengan senung ni umum bang paksa umum bang kena jamaah mahat ni sehen sembahyang 2 rakaat ni barek robo 2 rakaat malik iya tu ni umum bang jurung dek menun dia milih jima sekat milih jarima para jaya dek ni kena ni kanggo jari imam namun makmum dengan mukim ia ontan mazhab ia pun kena simpiak jadi Syafi'i arah si kamu ni tahu kena kan lagu sida simpiak jadi Hanafi dek milih tentu itu sida kiram dek cara konut dengan sembahyang malik dia milih dah berjamaah ni dia milih berjamaah separuh buk dolar TV tu dia anu je di Medan tu kapal dia sempat sembahyang semalam kan buah budin mas sembahyang anu di mas bang Zohor buah akhir asar pun datang ke Medan aneh dia berjamaah aneh aneh ayo sembahyang sendiri ayo aneh sembahyang apa nanti yang sembahyang asar Zohor iya kejamaah ni terpaksa baju ni mas bang Zohor soalnya mula kan yang berjamaah yang sembahyang Zohor bareng dia sembahyang Zohor kancil sembahyang asar budin mau sembahyang Zohor asar dah sempat wah en maghrib wah buat sampai Medan ia mau kena deh dia berzohor nani yang nepe atau ngada ada jamaah ni hari ke berjamaah ni baru akhirnya ia mau saya kena simpiak jadi Syafi'i arah nu ni kan apa mau cerita-cerita eno hanya kederet dah demen yang demen kancak tu tiang lui raos ni dah itu kan macam ni kan nah itulah daripada yang dilaksanakan oleh namun beri imam baru beri imam baru no ada nak tanjung ia tot mulai jari imam terdetik hati kita itu menjadi imam dalam hati ia wah jari niat tenun det yang nawaitul imamata det kena mano boleh terdetik hati jari makmum jari imam selesai sudah lanjutkan itu ia tak mulai berimam bila sajari imam buat berniat jari imam itu kan